Beberapa Islam, hukum normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya, yang berlaku dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Beberapa ahli mengulas tentang HAM. Yang pertama, menurut John Locke, HAM adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati. Tidak ada satu pun manusia yang mampu mencabutnya karena bersifat dasar dan suci. Yang kedua, HAM menurut John Matterson. HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Menurut Miriam Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki orang sejak lahir di dunia. Hak itu bersifat universal, tanpa adanya perbedaan. Dan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut anugerah yang harus dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia berawal dari Eropa, yaitu adanya seorang filsuf Inggris abad ke-17 yang merumuskan hak alamiah atau natural right yang bernama John Locke. Selain itu, ada 3 peristiwa yang penting yang menyangkut tentang hak asasi manusia di dunia. 1. Magna Carta tahun 1215. Magna Carta merupakan piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan yang isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Revolusi Amerika atau Declaration of Independence tahun 1776. Revolusi Amerika yaitu adanya perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajah Inggris, sehingga Amerika Serikat menjadi suatu negara yang merdeka. Revolusi Prancis merupakan bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia dapat dibagi 2 periode sebelum kemerdekaan. Pada periode ini, pemikiran hak asasi manusia dapat kita jumpai dari munculnya berbagai organisasi pergerakan nasional, salah satunya Budi Utomo. Pada pasca kemerdekaan, terdapat 3 orde, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Pada Orde Lama, gagasan mengenai hak asasi manusia berkembang dalam sidang BPUPKI, yaitu ada salah satu tokoh yang membela hak asasi manusia untuk dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Muhammad Hatta. Pada Orde Baru, pelanggaran hak asasi manusia mencapai puncaknya karena hak asasi manusia dianggap sebagai paham liberal yang bertentangan dengan budaya Timur dan Pancasila, sehingga hak asasi manusia hanya diakui secara minimal. Dan pada masa reformasi, pada masa ini sudah terjadi kemajuan hak asasi manusia, ditandai dengan membaiknya iklim kebebasan dan lahirnya berbagai dokumen hak asasi manusia. Yang pertama, bersifat hakiki, artinya hak asasi manusia telah dimiliki sejak ia lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan. Hal ini bisa diartikan HAM merupakan kodrat yang telah diberikan Tuhan untuk manusia. Yang kedua, bersifat universal, artinya keberadaan HAM berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia di suatu negara tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, dimanapun manusia berada, HAM harus dihormati dan dijunjung tinggi. Yang ketiga, bersifat tetap, artinya HAM akan terus ada dan melekat dalam diri seseorang, sehingga keberadaan HAM merupakan pembeda manusia dengan makhluk hidup lainnya. Yang keempat, bersifat utuh, artinya hak asasi manusia tidak dapat dibagi antar sama manusia, sehingga semua orang memiliki hak yang utuh. Pertama, hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi ini merupakan hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh, ada hak kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, hak menjalankan dan memeluk agama, terus ada hak hidup, berperilaku, tumbuh dan berkembang. Yang kedua, hak asasi politik. Hak asasi politik merupakan hak yang dimiliki seseorang dalam lingkup politik. Contoh, hak memilih dalam pemilihan, hak dipilih dalam pemilihan, mendirikan partai politik, kebebasan dalam kegiatan pemerintahan, hak memberikan usulan atau pendapat berupa petisi. Yang ketiga, hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan ini merupakan hak untuk memiliki perlakuan yang sama ketika dalam acara peradilan. Contoh, menolak digeledah tanpa adanya surat penggeledahan, memperoleh kepastian hukum, mendapatkan perlakuan adil dalam hukum, mendapatkan pembelaan dalam hukum. Yang keempat, hak asasi sosial budaya. Hak asasi sosial budaya merupakan suatu hak yang berkaitan dengan masyarakat. Contoh, mendapatkan pendidikan yang layak, mengembangkan bakat dan minat, memperoleh jaminan sosial, hak untuk berkomunikasi, hak untuk memilih, menentukan pendidikan. Yang kelima, hak asasi hukum. Hak
Hak asasi hukum merupakan hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Contoh, hak yang sama dalam proses hukum, mendapatkan layanan dan perlindungan hukum, hak mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum dalam peradilan. Yang keenam, hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi merupakan hak untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti bertransaksi, memproduksi barang, menjual ataupun membeli barang. Contoh, kebebasan dalam membeli sesuatu, kebebasan dalam melakukan transaksi, memiliki pekerjaan yang layak, hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk menikmati sumber daya alam. Menurut Undang-Undang Pasal 1 Angka 6 Nomor 39 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran HAM dikategorikan dalam dua jenis kasus. Yang pertama, kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi pembunuhan massal, pembunuhan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan. Dan yang kedua, kasus pelanggaran HAM yang bersifat biasa. Yang pertama, pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, menghilangkan nyawa orang lain. Ada peristiwa G30 SPKI. Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G30 SPKI adalah sebuah kejadian yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965, di mana 6 pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha pemberontakan yang disebut sebagai usaha kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia. Peristiwa G30 SPKI sejatinya tidak lepas dari kejadian penculikan petinggi-petinggi TNI Angkatan Darat saat itu. Mereka diasingkan dan dibantai tanpa belas kasihan di Monumen Lubang Buaya. Kasus Tanjung Priuk. Kasus Tanjung Priuk terjadi tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Dalam peristiwa ini, diduga terjadi pelanggaran hak asasi manusia di mana terdapat ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan. Kasus Munir Said Tholib. Munir Said Tholib, yang lebih dikenal sebagai Munir, ia adalah seorang aktivis hak asasi manusia. Munir banyak menangani berbagai kasus, terutama kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, kematian Munir masih menjadi sebuah misteri hingga sekarang. Munir tewas dibunuh setelah hasil otopsi menyebutkan bahwa ada racun arsenik di dalam tubuhnya. Perampasan buku-buku kiri. Buku kiri adalah buku dengan tema yang berkaitan dengan komunisme, sosialisme, marxisme, dan lain-lain yang sejenisnya. Buku kiri yang merupakan salah satu buku yang dapat meningkatkan nalar kritis kita. Penyitaan buku-buku kiri tersebut dinilai telah melanggar hak asasi manusia karena telah merampas kebebasan dalam memperoleh pengetahuan. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Hal ini terjadi akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan dan mengakibatkan melonjaknya harga barang-barang yang disebabkan pula oleh menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Kejadian ini juga menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya. Upaya pencegahan pelanggaran HAM. Yang pertama, pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang. HAM lebih mudah ditegakkan karena sudah diberikan pengetahuan sejak dini dan dapat dicegah berbagai bentuk pelanggarannya. Yang kedua, mempelajari HAM. Belajar tentang HAM secara metode penegakannya di lingkungan masyarakat membuat kita sadar akan tingginya rasa kemanusiaan dalam HAM. Yang ketiga, menegakkan HAM dengan berbuat baik, bersikap ramah, jujur, adil, dan baik hati dengan sesama, sehingga mencerminkan pribadi yang menjunjung tinggi HAM dan bersedia melaporkan suatu pelanggaran HAM ke pihak yang berwajib agar segera ditindak. Yang keempat, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Adanya rasa bersatu dan sikap nasionalisme sesuai sila ketiga membuat setiap orang memiliki rasa yang erat satu sama lain dan saling bergandengan untuk menegakkan HAM serta melakukan hal positif yang dapat meningkatkan kesatuan antar masyarakat. Yang kelima, melakukan pengawasan upaya penegakan HAM.
Mengetahui siapa saja yang berwenang untuk melakukan penindakan dan mengawasi jika terjadi kekeliruan dalam penanganan pelanggaran HAM. 1. Pemerintah harus menetapkan kebijakan HAM yang tegas. Yang kedua, membuat hukum atau sanksi yang bersifat memuaskan masyarakat dan menyeluruh. Yang ketiga, menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM yang sedang terjadi. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran HAM. Tentang HAM. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu, kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain.